Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa kembali dalam program gereja Bethesda Church Indonesia Pray and Worship Together pada malam hari ini. Dan dimanapun saudara berada saat ini, dan mungkin saudara di rumah dalam perjalanan dari tempat kerja saudara, saya percaya juga saya ajak saudara untuk bersama-sama bawa ucapan syukurmu malam hari ini. Mengucap syukur untuk sepanjang hari yang boleh kita lalui, di mana kita melihat, mengecap semua kebaikan yang dari Tuhan. Dan biar kita percaya juga hari ini Tuhan adalah menjadi sumber pengharapan, Dia menjadi sumber kekuatan bagi saya dan saudara. Dan kami doa Tuhan Yesus malam hari ini, siapapun yang bersama-sama Tuhan dalam acara program Pray and Worship Together pada malam hari ini Tuhan, biar kasih setia Tuhan menyertai, damai sejahtera, sukacita melimpah atas setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi sama-sama katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kaulah pengharapan, Kaulah kekuatan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari jemaat Tuhan katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Dengan segenap hati bersama-sama, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan, sepanjang hari. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari kebaikanmu tercurah
sepanjang hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur sepanjang hari yang kami lalui Tuhan. Di tengah aktivitas kami Tuhan Yesus, dalam keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau setia akan janji-Mu Tuhan, sehingga kemanapun kami berada, dimanapun kami melangkah, ada Tuhan yang menyertai kami. Ada Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Ada Tuhan yang menjadi pengharapan kami. Tuhan Yesus yang menjadi sumber perlindungan kami, tempat perteduhan kami, Allah yang kami percaya. Sebab kami yakin Tuhan, kami percaya Engkau tinggal bersama dengan kami selamanya. Kasih-Mu tak pernah berubah, tak berubah. Janji-Mu Tuhan selamanya. Kau Allah yang setia, menjagaku, menjadi pembelaku. Selalu mengasihi, kasih-Mu besar bagiku. Terima kasih Yesus. Kami percaya bahwa kesetiaan-Mu akan selalu ada Tuhan dalam hidup kami. Dan sebentar lewat kesaksian pada malam hari ini Tuhan yang kami akan share, boleh menjadi kekuatan bagi siapapun yang ada bersama dalam program Pray and Worship Together pada malam hari ini. Dan apapun situasi yang mereka hadapi, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu juga memberikan mereka kekuatan. Dan biar pada malam hari ini Tuhan, kami percaya kasih Tuhan menjamah setiap hati, setiap pribadi. Terima kasih Tuhan. Dan saya akan bacakan satu kesaksian dari Semarang. Shalom, salam kasih dari Allah Bapa yang sangat mengasihi kita anak-anaknya. Saya mau membagikan kesaksian tentang bagaimana anugerah Tuhan itu begitu sempurna dalam kehidupan saya. Saya diperkenalkan mengenai Bethesda Church Indonesia yang mengabarkan Injil Kasih Karunia oleh seorang kerabat dari Jakarta pada awal masa pandemi. Sebelumnya kami bergereja di gereja lokal, tetapi saat pandemi kita harus beribadah secara online. Dari sinilah perjalanan keluarga kami dalam mengenal kasih karunia Tuhan dimulai. Setiap minggu kami mengikuti khotbah tentang Injil Kasih Karunia Tuhan melalui Pastor Ivan secara online. Lambat laun kami semakin dibukakan tentang begitu besarnya kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan bagi anak-anaknya. Keluarga kami juga sangat diberkati melalui kesaksian-kesaksian
bagaimana Tuhan menolong dalam setiap pergumulan dan tantangan. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Selama bertahun-tahun saya bergumul mendapatkan pekerjaan yang sesuai background pendidikan saya dan saya bergumul mendapatkan pekerjaan yang sesuai tersebut. Dan beberapa kali saya mencoba usaha dan belum berhasil. Bahkan ada saat-saat di mana saya ditipu orang dan uang modal kerjasama dibawa lari orang. Saya sampai sakit hati dan sulit untuk mengampuni. Tapi setelah saya mulai mendengar kabar baik dan belajar Injil kasih karunia, saya mulai memahami bahwa kasih Tuhan itu jauh lebih besar dari setiap masalah dan keadaan kita yang kita hadapi. Karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Lambat laun, saya bisa mengampuni orang-orang itu dan hati saya dipenuhi damai sejahtera yang begitu besar. Hidup saya jadi begitu ringan dan tanpa beban karena saya tahu anugerah Tuhan selalu ada buat keluarga kami. Beberapa minggu yang lalu, saya mendapat tawaran pekerjaan yang sesuai dengan yang saya inginkan. Meskipun saya tidak ada pengalaman kerja yang mendukung. Semua karena anugerah Tuhan semata. Dia buka jalan, Dia buka pintu-pintu yang baik. Pekerjaan ini berhubungan dengan background pendidikan saya, dan saya tetap dapat mendampingi anak-anak selama bekerja. Selama menjalani pekerjaan ini secara ajaib, Tuhan menuntun dan seperti memberi arahan apa yang harus saya kerjakan step by step. Tuhan bukan hanya menyediakan pekerjaan buat saya, tapi Dia juga menyertai saya dalam mengerjakannya. Apa yang harus saya buat, apa yang harus saya baca, apa yang harus saya persiapkan, semua itu Tuhan yang tuntun. Semua karena kebaikan-Nya. Kalau dilihat dari segi kualifikasi, saya tidak memenuhi syarat. Karena banyak orang yang memiliki keahlian yang jauh melebihi saya. Tapi kasih karunia-Nya itu beyond measure, beyond imagination. Dan apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga dan timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi-Nya. Puji nama Tuhan, segala kemuliaan, segala hormat, segala sanjungan, segala syukur bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Unik Semarang. Dan apapun tantanganmu malam hari ini, percaya bahwa Dia Tuhan yang selalu memegang tangan saudara. Dia Tuhan yang selalu menopang saya dan saudara. Apapun situasinya, apapun keadaannya, mari datang apa adanya. Come as you are. There is no problem to be God cannot solve it. There is no mountain too tall He cannot move it. There is no storm too dark God cannot calm it. There is no sorrow too deep He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my sister
Mari dengar baik pujian ini, renungkan kebaikannya. There is no problem to be God cannot solve it. There is no mountain too tall He cannot move it. There is no storm too dark God cannot calm it. There is no sorrow too deep He cannot soothe it. And if He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry you. And if He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my sister that He will carry you. Mari apapun keadaanmu malam hari ini, datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pegang janjinya, taruh dalam hatimu, percaya, imani. Kalau hari ini saudara kehilangan kekuatan, angkat kedua tanganmu, biar kasih karunia Tuhan melimpah atas hidup saudara. Kekuatan yang baru seperti burung Raja Wali yang mengatasi setiap badai dengan kekuatan. Kami percaya Tuhan Yesus, kekuatan yang baru tinggal dalam setiap hati anak-anak-Mu malam hari. Apapun yang mereka hadapi dalam hati mereka Tuhan Yesus, mereka yang sedih, mereka yang kecewa Tuhan, kami percaya damai sejahtera yang melampaui segala akal melimpah atas mereka Tuhan pada malam hari ini. Mari dengar baik malam hari dengan iman, katakan, He said, come unto me, all who are weary, and I will give you rest. Sekali lagi sama-sama, say, come unto me. Come unto me. Dengar janjinya malam hari ini. All who are weary, and I will give you rest. Oh, mari nikmati hadiratnya malam hari ini. Ingat semua kebaikan Tuhan, ingat semua janji Tuhan, ingat semua pertolongan yang pernah saudara terima pada malam hari ini. Terus ingat, renungkan semua kebaikan yang pernah terjadi dalam hidup saudara, bahwa Dia Tuhan yang pasti menggenapi janjinya. Dia Tuhan yang tidak pernah tinggalkan saya dan saudara dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang sulit. Percaya, tangan kanannya selalu memegang saya dan saudara. Sama-sama katakan,
There is no problem too big God cannot solve it. There is no mountain too tall He cannot move it. Sambil angkat kedua tangan, dengan imanmu nyatakan, there is no storm too dark God cannot calm it. There is no sorrow too deep He cannot soothe it. If He carry the weight of the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry you. If He carry the weight of the world upon His shoulder, I know my sister that He will carry you. Say, He will carry you. He will carry you. He will carry you. Carry you. He will carry you. Sebab Kau yang memimpin kami, Tuhan. Kaulah Tuhan yang selalu membimbing kami. Tangan-Mu Tuhan yang memegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Oh, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang
pegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang mengasihi kita. Di dalam setiap keadaan, Ia senantiasa bersama-sama kita. Dan di saat kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat, Roh Kudus selalu menuntun kita untuk menyatakan hikmat Allah di dalam kehidupan kita. Dan kita senantiasa ada dalam anugerah-Nya yang besar. Kita tahu bahwa Roh Kudus dijanjikan Allah sebagai penolong. Karena sejak awal manusia ketika Adam diciptakan, disebutkan bahwa ia diberikan penolong, sama seperti hewan-hewan menolong, mungkin menghiburnya atau bersama-sama dengan dia ada di Taman Eden. Tapi kemudian Tuhan melihat bahwa Adam tidak memiliki penolong yang sepadan dengan dia, sehingga disebutkan bahwa seorang wanita diciptakan dari tulang rusuk Adam untuk mendampingi dan menjadi penolongnya. Tetapi karena dosa, kemudian Hawa gagal. Dan apa yang terjadi? Hawa gagal menjadi penolong. Kemudian Roh Kudus datang ketika Yesus naik ke sorga, menjanjikan kepada kita bahwa Roh Kudus akan menjadi penolong yang lain. Puji Tuhan, Roh Kudus tidak mengganti peran wanita, tapi Roh Kudus menjadi penolong yang lain yang kembali bisa menopang semua manusia termasuk wanita untuk bisa menolong suaminya atau keluarganya. Dan hari ini Roh Kudus memiliki peran untuk menolong kita dimanapun keadaan kita, dimanapun situasi kita. Kita baca dulu firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di sini kita harus mengerti dan memahami bahwa Roh Kudus di dalam diri kita bukan untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan kita. Banyak orang selalu merasa bahwa Roh Kudus mau menunjukkan kesalahan-kesalahan kita. Ingat bahwa memang firman menunjukkan bagaimana kita harus hidup, tetapi Roh Kudus selalu mengingatkan kita kepada segala kebenaran. Dan ini pernah dikhotbahkan Pastor Ivan, tetapi hari ini kita akan melihat bagaimana kita memiliki peran yang sama untuk senantiasa bisa datang menghampiri tahta Allah dengan memiliki keberanian percaya bahwa doa kita dijawab dan didengar oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus percaya bahwa firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus yang membantu kita di dalam setiap kelemahan kita. Bahkan Dia yang berdoa bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tidak dapat diucapkan. Ini bukan berarti saudara hanya diam, tidak berdoa dan saudara merasa bahwa saudara akan diberkati karena dengan saya diam tidak ngapa-ngapain, kemudian Roh Kudus yang akan melakukan segalanya bagi kita. Di sini kalau kita belajar di dalam bahasa aslinya, membantu memiliki pemahaman arti dalam kata Yunaninya adalah sunanti lamba nomai. Dalam teks asli Yunani itu berarti mengendalikan bersama melawan. Artinya bahwa ketika kita bersekutu dengan Tuhan dalam doa, dalam permohonan, kita juga mau menyatakan kehendak kita dalam doa, tetapi Roh Kudus juga yang akan bersama-sama kita untuk membantu kita mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Jadi bukan berarti kita totally diam dan kemudian kita merasakan bahwa biar Roh Kudus yang bekerja terhadap semuanya. Tidak, ini adalah kerjasama, berpartisipasi yang sama dalam bagaimana kita melihat atau melewati keadaan-keadaan yang berat di dalam masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Karena disebutkan tadi bahwa Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan,
dan Dia membantu kita dalam kelemahan kita. Membantu artinya bahwa kita berusaha, tapi kita tidak memiliki kemampuan untuk mencapai target yang bisa kita raih dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi Roh Kudus akan membantu kita dengan kuasanya. Dia akan memampukan kita untuk supaya mencapai tujuan yang Tuhan ingin dan rancangkan dalam kehidupan kita. Supaya hari ini kita percaya bahwa kita memiliki Roh Kudus yang membela dan menolong kita. Dan lihat di dalam ayat yang ke-27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Nah, di sini kita melihat dan mendapati bahwa kita harus memiliki keyakinan bahwa ketika Roh Kudus membantu kita berdoa, artinya bahwa ini bukan pure doa saudara sendiri, tetapi Roh Kudus yang membantu kita berdoa. Sekali lagi saya pelan-pelan, karena Roh Kudus yang membantu saudara dan saya berdoa, maka saudara harus percaya doa saudara itu didengar oleh Tuhan. Ada amin? Nah, saudara sering mendengar bahwa doa orang benar besar kuasanya. Oke? Nah, ketika saudara berdoa, tetapi saudara mungkin merasa mengalami masa-masa yang sulit, dan penghakiman datang dan saudara merasa bahwa saudara bukan orang yang benar. Tapi sementara waktu ketika saudara berdoa, dan saudara percaya, maka Roh Kudus akan membantu saudara. Di luar pemahaman saudara merasa bahwa lagi tidak layak, tapi Roh Kudus yang membantu saudara berdoa, dan karena demikian saudara memiliki keyakinan percaya bahwa doa saudara didengar oleh Tuhan. Makanya kalau kita lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15 dikatakan di sana bahwa dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, kepada Yesus, kepada Tuhan yang mendengar doa kita, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Nah, di sini tidak jelas bahwa ketika saudara dalam pergumulan yang berat, saudara merasa bahwa apakah doa saudara akan didengar Tuhan. Saudara lain waktu mendengarkan statement dan juga anugerah Tuhan yang menggambarkan bahwa saudara adalah orang yang benar, dan saudara begitu yakin dan saudara berdoa dan saudara percaya. Tapi lain waktu ketika saudara mengalami pergumulan dan penghakiman datang seolah merasa bahwa saudara itu bukan orang yang benar, tapi saudara berdoa walaupun dengan tidak memiliki pemahaman yang benar, tapi saudara ketika menjadi orang percaya, Roh Kudus yang akan membantu saudara berdoa. Dan saudara mengimani bahwa saudara tidak berdoa sendiri, saudara dibantu oleh Roh Kudus dalam doa-doa saudara. Artinya bahwa ketika saudara dibantu Roh Kudus, Dia mengasihi saudara untuk menerima kehendak Allah supaya saudara diberkati. Artinya bahwa dengan hal ini saja saudara akan bisa memiliki iman untuk percaya bahwa kalau Roh Kudus bantu saya, gak mungkin ada pekerjaan Roh Kudus yang gagal. Apalagi doa-doa saya, gak mungkin Roh Kudus sudah berdoa, membantu saya berdoa lewat keluhan-keluhan yang tidak terucapkan terus tidak didengar oleh Tuhan. Pasti didengar oleh Tuhan, dan bukan cukup didengar. Tuhan bukan Allah yang diam saja mendengar tapi tidak melakukan apa-apa, tetapi 2000 tahun yang lalu Dia sudah menyediakan segala kebutuhan kita sesuai apa yang sudah dikerjakan di atas kayu salib, supaya hari ini kita tidak takut dan khawatir, karena Allah lewat Roh Kudus-Nya mendengar semua permohonan kita dan menyuplai segala apa yang kita butuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan hari ini kita akan berdoa, kita percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya, dan juga Roh Kudus membantu setiap orang dalam berdoa supaya mereka tetap memiliki iman bahwa apapun musim dalam hidup mereka, entah mereka naik, turun, ataupun merasa bahwa mereka tidak lagi benar, walaupun mereka statusnya tidak pernah berubah, hanya perasaan saja, tetapi mereka akan tetap dibantu oleh Roh Kudus yang mendoakan mereka dalam setiap pergumulan mereka. Kita berdoa, Bapa dalam surga, mendengarkan firman-Mu, memberikan kekuatan baru bagi kami, bahwa bukan hanya kesadaran sebagai orang benar saja yang membuat kami begitu percaya diri untuk menerima semua berkat Allah, tapi ketika musim yang lain kami merasa bahwa apakah mungkin saya sudah tidak benar lagi, tapi Roh Kudus yang telah dinyatakan Allah dan dijanjikan Allah bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang akan membantu kita menangani, melawan setiap masalah apapun dalam hidup kami, yang memberikan kami kekuatan dan keyakinan bahwa kalau Roh Kudus membantu kami dalam berdoa, artinya bahwa apa yang di-assist Roh Kudus akan diterima oleh Allah, dan Tuhan akan mendengar semua doa kami karena doa kami dipanjatkan dalam nama Yesus dan oleh bantuan Roh Kudus. Dan dengan demikian juga kami akan menerima semua yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami oleh kuat kuasa Roh Kudus pula. Kami percaya bahwa senantiasa Tuhan yang memeteraikan janjinya pada kita, dan kita akan memperoleh semuanya, karena kita bukan hanya percaya bahwa
doa kita didengar, tapi kita harus memiliki keberanian percaya juga bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara siapkan roti dan anggur saudara, dan kita menerima tubuh dan darah Yesus, kita menyatu dalam bagian yang sempurna oleh kematiannya. Kita angkat roti di atas kepala dan kita katakan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan sorga, yang menyempurnakan tubuhku secara sempurna, menyempurnakan jiwa dan roh kami, agar kami dibangkitkan pada akhir zaman. 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau sudah mati tertikam tertombak di atas kayu salib. Engkau hancur-hancuran, sesungguhnya Engkau sudah menanggung semua penyakit dan penderitaan kami. Kalau Engkau sudah menanggung semua penyakit dan penderitaan kami, artinya hari ini tidak boleh lagi ada satupun penyakit yang boleh ada bercokol dalam tubuh kami. Karena oleh bilur-Mu kami sudah menjadi sembuh. Dalam nama Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dengan penuh iman, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kembali kita angkat anggur di atas kepala dan kita katakan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang tercurah di atas kayu salib sebagai penebusan atas segala dosa, kesalahan dan juga pelanggaran kami, yang menguduskan dan membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan dan dibenarkan, hari ini kami berhak menerima semua berkat, semua warisan yang menjadi haknya orang benar dan haknya orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. You're glorious, be lifted high. You paid in full, you made me yours. You're glorious, be lifted high. Your cross has redeemed me and made me worthy. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sudah menyatu dengan tubuh dan darahnya, saudara percaya dan imani bahwa apapun yang menjadi pergumulan doa saudara, Roh Kudus membantu saudara dalam segala keluhan-keluhan yang tak terucapkan, dan Dia akan membantu saudara sehingga saudara memiliki keyakinan juga bahwa ketika saudara dibantu oleh Roh Kudus, apapun yang menjadi doa pergumulan saudara didengar oleh Tuhan, dan bukan cuma didengar, saudara memiliki keberanian percaya bahwa Tuhan juga menjawab doa saudara. Apalagi saudara sudah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, saudara menyatu dalam bagian yang sempurna yang dimiliki Allah di sorga. Artinya bahwa kita diikat dalam perjanjian yang kekal, dalam keabadian bersama Tuhan Yesus Kristus, dan kita memperoleh bagian yang sempurna di dalam nama anaknya. Kita berdoa, utarakan setiap keperluan dan juga semua unek-unek yang ada dalam kehidupan saudara kepada Tuhan, dan percaya bahwa Roh Kudus yang akan membantu kita. Kita berdoa untuk minyak ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang punya kuasa mengusir setan dan kesembuhan ilahi. Kisah Markus 6:12-13 yang memiliki kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan penyakit, dan minyak ini juga punya kuasa memuliakan Allah, memuliakan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleskan ke bagian tubuh yang sakit, percaya bahwa pengurapan melambangkan Roh Kudus. Dan kita percaya bahwa di mana darah Yesus ada, Roh Kudus juga mengurapi, memberkati, menunjukkan kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita sudah diurapi Roh Kudus, artinya kita mendoakan apapun dalam nama Yesus. Kita berpartisipasi dalam Roh Kudus, dan Roh Kudus akan membantu kita dalam berdoa supaya kita akan menerima berkat-berkat yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami bahwa Tuhan, karena Engkau memberikan Roh-Mu kepada kami dan Roh yang membantu kami untuk berdoa untuk semua keluhan-keluhan kami, dan kepada hal-hal yang kami sendiri senantiasa mungkin tidak tahu, tapi kami bekerja sama dengan Roh-Mu yang kudus untuk memberitakan kabar baik, untuk menerima hal yang baik yang dari Tuhan yang kami peroleh, karena keyakinan kami bahwa kalau Roh Kudus membantu kami, bukan hanya doa kami didengar oleh Bapa di sorga, tapi kami akan dijawab segala keperluan dan pokok doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami bawa segala pergumulan anak-anak-Mu dalam tangan Tuhan. Mereka yang sakit, yang divonis dokter menderita penyakit yang seolah tidak dapat disembuhkan. Dengan berbagai cara medis mereka sudah tempuh,
tapi seolah tidak ada jalan keluar. Hari ini kami perkatakan di dalam nama Yesus, penyakit mereka sembuh. Tuhan Yesus lewat kuasa darahnya menghancurkan segala virus, kuman, bakteri, penyebab penyakit, sehingga hari ini mereka dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka divonis mati dengan umur yang pendek. Mereka tidak akan berusia panjang lagi, tapi kami percaya bahwa umur panjang, hikmat dan kekayaan datang dari Tuhan, bukan dari penyakit ataupun vonis dokter sekalipun. Tapi kami percaya bahwa hidup kami bergantung atas anugerah Tuhan. Dan kami percaya anugerah Tuhan bukan hanya tentang keselamatan, tapi kesembuhan, kehidupan yang kekal, kesempurnaan, kesehatan jiwa, tubuh, dan roh kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa bagian kami sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat yang bekerja, yang berletih lesu dan beban berat, yang mengalami persoalan-persoalan dalam bisnis dan juga masalah ekonomi finansial hidup mereka, kami bawa mereka dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya tuntunan Roh Kudus yang memberikan kami kemampuan berdoa untuk segala kebutuhan mereka yang tak terucapkan. Kami tidak bisa mewakili jutaan pemirsa yang menonton acara ini, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang menuntun semua doa-doa orang di tempat di mana mereka duduk diam dan mendoakan setiap permasalahan hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang tempat tersembunyi, melihat yang tersembunyi, mendengar di tempat yang tersembunyi, akan menjawab mereka dan akan membuktikan kuasa-Mu yang ajaib dalam hidup mereka. Mereka akan melihat dan menyaksikan perbuatan Tuhan besar dan ajaib, dan mereka percaya bahwa bahwasannya kasih setianya atau kasih karunia Allah tetap selama-lamanya, sebab Allah itu baik. Terima kasih Tuhan. Kami bawa juga mereka yang memiliki pergumulan terhadap hubungan suami istri, orang tua, anak-anak, dan segala macam kerabat yang membuat mereka merasa cemas, galau hati, merasa kesal dan putus asa. Kami berdoa Tuhan supaya mereka senantiasa ada dalam anugerah Tuhan, supaya mereka senantiasa hidup dalam rahmat Tuhan yang abadi, supaya Tuhan menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan mereka, supaya hidup mereka berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk anugerah-Mu dan berkat-Mu. Apapun yang tidak sanggup kami katakan dan doakan, kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang maha mendengar dan menjawab semua pergumulan kami, karena kami percaya doa kami dibantu oleh Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berdoa, kita percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Kalaupun saudara sedikit ragu pun, ingat bahwa Roh Kudus yang membantu saudara. Tetapi jangan pernah takut dan khawatir. Posisi saudara sampai selama-lamanya aman menjadi orang yang benar. Karena orang benarlah yang memiliki hak mewarisi semua berkat-berkat yang dari Tuhan Yesus Kristus. Kita sampai pada penghujung acara. Jangan lupa bahwa saudara yang memiliki kesaksian, sampaikan kepada kami lewat surat atau email. Kami rindu membacakannya untuk teman-teman ya atau jemaat Tuhan yang lain, supaya mereka juga dikuatkan di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi. Dan kita percaya bahwa berkat kesaksian saudara akan menjadi kekuatan dan berkat juga bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai bertemu dan berjumpa kembali dalam Pray and Worship Together di pekan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati dan salam. Your glorious, be lifted high. You paid in full. You made me yours. Your glorious, be lifted high. Your cross has redeemed me and made me worthy. Your glorious, be lifted high. You paid in full. You made me yours. Your glorious, be lifted high. Your cross has redeemed me and made